Nah, apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau melakukan ikhtiar jalur langitnya adalah sering mendoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu hudah amma ba'du. Apa kabar sahabat Kang Sirot semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah ya, sudah lama saya tidak mengupload video di YouTube channel Kang Sirot Official, dan semoga saya istiqomah terus mengupload video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya, umumnya ya, dan khususnya untuk saya sendiri. Teman-teman, saya doakan semoga teman-teman semuanya sehat terus, rezekinya berlimpah ya, dan rezekinya berkah, usahanya dimudahkan, ikhtiarnya dimudahkan, dan semoga Allah juga melunasi hutang-hutangnya ya, baik hutang ke perorangan maupun hutang ke riba ya, hutang perbankan. Semoga Allah mudahkan semuanya, dan semoga kita semua bisa berkumpul ya di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang zikir sholawat ya. Sholawat ini menjadi trademarknya channel Kang Sirot Official ya, khususnya sholawat Jibril. Karena memang saya adalah pengamal dari sholawat Jibril itu sendiri. Begini teman-teman, banyak yang ngechat ke WhatsApp saya secara pribadi, secara personal, bahwa Kang Sirot, saya sudah mengamalkan sholawat Jibril 1000 setiap hari, tetapi masalah saya belum terselesaikan juga, yaitu masalahnya biasanya adalah tentang hutang. Kemudian ada lagi yang ngechat bahwa berapa banyak gitu ya agar mendapatkan uang dengan segera, maksudnya berapa banyak membaca sholawat Jibrilnya agar secara cepat mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Teman-teman sekalian, saya ingin menegaskan bahwa berdoa itu satu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan untuk berdoa. Nah, berdoanya biasa kalau saya nih, semoga teman-teman juga istiqomah. Sebelum berdoa, kita awali dulu dengan sholawat Jibril ya. Kita awali dulu dengan sholawat Jibril. Kenapa harus sholawat Jibril? Satu, sholawatnya pendek. Kedua, gampang dihafal. Ketiganya, kita bisa menggapai jumlah yang banyak ya dengan sholawat Jibril itu. Jadi teman-teman sekalian, awalilah setiap berdoa kita dengan sholawat Jibril. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua, jangan lupa ikhtiarnya ya, maksimalkan ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa teman-teman? Ya, ikhtiarnya misalkan sebagai pedagang ya, sebagai petani, sebagai penjual online ya, banyaklah cara kita mendapatkan uang ya. Tetapi teman-teman perlu diingat bahwa orang yang beriman itu ketika berikhtiar pun ya harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika diselesaikan atau ditunaikan sholat ya, ketika sudah ditunaikan sholat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi.
fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Dan karunia Allah ini adalah rezeki ya. Carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira, dan sertailah ya dengan zikir dan yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini banyak ya, bisa dengan istighfar, bisa dengan sholawat, bisa dengan tasbih gitu ya, bisa dengan apapun zikirnya yang terkait lidah kita ini mengucapkan lafzullah atau lafaz Allah. Nah, kalau saya biasa dengan sholawat atau dengan istighfar ya. Istighfar dan sholawat ini saya tidak pernah tinggalkan saat ini. Ya, setiap ketika kita berikhtiar ya, setiap kita berikhtiar pasti harus dibarengi dengan zikir. Nah, bareng itu dengan zikir ketika ngajar gitu ya, ngajar anak-anak di kelas, hati kita berzikir. Mau istighfar, mau sholawat silahkan ya. Kemudian teman-teman sekalian, endingnya akhir ayat ini adalah la'allakum tuflihun. Semoga kalian diberkahi atau menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Nah, menjadi sukses dan bahagia ini berarti teman-teman sekalian, barometernya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama, itu akan diberi kehidupan yang baik ya, kehidupan yang baik. Pasti insya Allah orang yang lidahnya senantiasa berzikir dengan sholawat atau istighfar ya. Kalau saya beristighfar dan sholawat, jadi dibagi dua ya teman-teman. Kalau pagi itu sampai zuhur itu sholawat, dari zuhur sampai maghrib itu istighfar ya, pakai yang seperti ini nih ya. Jadi dua wirid itu tidak pernah saya tinggalkan ya. Tujuannya adalah supaya hati kita senantiasa tenang. Nah, sholawat itu untuk membongkar ya hijab kita. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Mamin doain ya, mamin doain illa bainahu wa bainallahi hijab." Tidak ada satupun doa kecuali antara doa itu dengan Allah ada hijab. Hatta yusolliya 'alan nabi, sehingga yang berdoa itu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan fankholoqal hijab, maka hijab itu akan terbakar, hancur dengan zikir sholawat kita. Sebelum kita berdoa, makanya awali dengan sholawat ya. Jadi sholawat itu untuk membakar hijab itu. Nah, istighfar tujuannya adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena antara rezeki dengan dosa itu sangat erat kaitannya ya. Sangat erat kaitannya. Seperti ada dua tabung, saya sering menjelaskan. Seperti ada dua tabung, ya misalkan di hadapan kita ini ada dua tabung, tabung dosa dan tabung rezeki. Dan isinya ini tidak akan sama ya teman-teman sekalian. Semakin penuh dosa kita, maka semakin sedikit rezeki kita. Semakin sedikit dosa kita, maka semakin penuh rezekinya. Jadi airnya debit, ibaratnya air ya, di dua tabung itu ada debit air yang sama gitu, tetapi dia akan saling mengisi ya, seperti ayunan lah begitu. Dosanya banyak, rezeki menurun. Ketika dosanya sedikit, maka rezekinya banyak. Nah, seperti itu. Jadi erat kaitannya tuh dengan konsep rezeki. Maka istighfar menjadi salah satu penghancur dosa-dosa kita. Semakin dosa kita sedikit, maka semakin banyak rezeki. Semakin banyak dosanya, maka semakin terhimpit rezeki kita. Ya, dhaikal aish, dhaikal rizki, ya. Ketika mau berusaha, berikhtiar, kayaknya males gitu ya. Karena apa? Karena tidak pernah menghasilkan hasil yang maksimal. Biasanya seperti itu. Jadi harusnya jangan mencari solusi teman-teman sekalian. Ya, jangan mencari solusi. Harusnya memperbaiki diri kita aja gitu. Kalau rezeki kita saat ini sedang terhimpit, jangan-jangan memang kita saat ini lagi banyak dosa.
dosa sama Allah, ya, dosa sama orang tua, dosa sama saudara, anak, istri, dan sebagainya lah, ya. Makanya kita ini harus perbaiki tuh diri kita sendiri, perbaiki ibadah kita, bagaimana sholat kita, gitu ya, perbaiki ngaji kita, Qur'annya, apakah sudah rajin atau tidak. Hal-hal seperti itu, ibadah-ibadah seperti itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya ikhtiar jarul langit, teman-teman sekalian, itu harusnya 99%. Harusnya 99% ikhtiar jarul langitnya. 1% itu baru ikhtiar bumi. Saya pernah mendengar salah satu cerita dari seorang ilmuwan atau cendekiawan, ya, cendekiawan muslim. Beliau adalah Dr. Ari Ginanjar. Nah, beliau pencetus tentang ESQ, ya, emotional spiritual question. Ketika itu beliau cerita bahwa beliau sedang membangun sebuah menara atau tower, gedung lah gitu, seperti hotel, gedung bertingkat, dan totalnya ada 12 lantai. Tetapi ketika itu tersendat-sendat karena dananya udah nggak ada, ya, dananya sudah tidak ada. Beliau cerita karena dana tidak ada, kemudian pinjam ke bank beliau itu sangat menghindari sekali. Akhirnya yang beliau lakukan adalah ikhtiar jarur langit. Pokoknya 99% itu semuanya ikhtiarnya jarur langit. Hubungannya itu sama Allah gitu. Transaksinya sama Allah. Ikhtiar jalur bumi bunyinya ikhtiar jalur buminya hanya 1% aja. Ketika beliau itu menyampaikan, ya, dalam salah satu podcast, ya, saya lupa podcastnya. Nah, apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau melakukan ikhtiar jalur langitnya adalah sering mendoakan orang lain. Nah, ini nih, sering mendoakan orang lain. Ceritanya nih di samping bangunannya beliau yang belum kelar, itu ada bangunan juga belum kelar. Dan itu sudah bertahun-tahun belum selesai. Setiap beliau melewati gedung itu, ya, tetangganya gedung beliau berarti, ya, sama-sama belum selesai, cuma ini udah bertahun-tahun belum selesai. Setiap lewat gedung itu, beliau doain, ya Allah, semoga gedungnya cepat selesai. Ya Allah, semoga gedungnya cepat selesai. Setiap hari ketika melewati gedung yang belum selesai itu, beliau doain. Ya, beliau doain. Ternyata, ya, selang 3 bulan kemudian, ada orang yang bekerja di gedung itu. Lambat laun banyak mobil, ya, kemudian semakin banyak pekerja, dan gedung itu selesai. Dan seiring gedung itu selesai, bangunannya beliau yang belum selesai pun jadi selesai. Dengan cara ikhtiar jalur langitnya adalah mendoakan orang lain. Nah, sekarang coba kita kembali ke sholawat. Sholawat itu artinya apa? Sholawat itu, teman-teman sekalian, artinya mendoakan Rasulullah. Kita mendoakan Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Semoga engkau, ya Allah, merahmati kepada baginda Nabi Muhammad. Atau sholawat syajaratun nuqud, ya, sholawat pohon uang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu juga sama, mendoakan Rasul. Nah, kita ini mendoakan Rasul agar diturunkan rahmat. Maka rahmatnya Allah akan dikirim juga kepada kita. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan melimpahkan rahmat 10 kali kepada kita. Subhanallah. Nah, selain kita baca sholawat, coba kita juga implementasikan, ya, praktekkan. Kita juga mendoakan orang lain. Ketika ketemu dengan tetangga, ya kan, kita doakan, ya Allah, semoga lunas hutangnya. Permasalahan kita nih, ingin lunas hutang, ya.
permasalahan kita ingin lunas hutang. Sekarang doakan orang lain juga. Ya Allah, semoga tetangga saya lunas hutangnya. Setiap ketemu dengan tetangga, ya jangan depan ketika bertemu ya berpapasan kita berdoa dengan suara yang keras, nggak usah juga begitu. Pas ketemu, ya Allah, semoga hutangnya lunas. Tetangga saya, wah bisa dimarahin. Enak aja, saya nggak punya hutang. Takutnya begitu ya. Nah, dalam hati gitu. Kita kan menyapa, Assalamualaikum, apa kabar? Tapi dalam hati, ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, lunasilah hutangnya kalau dia punya hutang. Karena doa kita ini ingin lunas hutang. Maka jangan berdoa untuk kita. Kalau mau cepat lunas hutang, jangan berdoa untuk kita sendiri, tapi doakan orang lain. Seperti yang sudah dibuktikan oleh Ustadz Ari Ginanjar. Ya, coba cek di YouTube deh, bersiapa beliau gitu. Dr. Ari Ginanjar. Luar biasa, saya punya bukunya 2 ya, SQ1, SQ2 ya, Spiritual Emotional Questionnya itu beliau luar biasa ya. Jadi beliau itu menggabungkan antara iman, Islam, ihsan. Nah, itu pembahasan beliau di situ. Ternyata rezeki ngocor deras ya. Nah, teman-teman sekalian, selain kita bersolawat ya, selain kita berdoa, ada ikhtiar jarul langit yang harus kita lakukan agar cepat selesai urusan kita. Ingin selesai hutang, doakan orang lain. Ya Allah, lunasi hutangnya. Setiap ketemu dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang yang kita tidak kenal pun, ya, kita melihat orang-orang di pasar, ya Allah, semoga orang-orang di pasar ini, jikalau mereka punya hutang, lunasi hutangnya, mudahkan rezekinya, agar mereka ini lunas hutangnya. Zero hutang. Nah, begitu doain mereka. Jangan mendoakan diri sendiri. Ya, siapa kita di hadapan Allah? Kita masih orang pendosa, banyak dosa, ya kan? Sholat sih sholat, riba dimakan. Ya, kita harus mengakui gitu. Harus jujur kepada diri sendiri. Allah lebih suka kepada orang jujur kok. Ya, istighfarin aja. Sholat tapi riba dimakan, ya kan? Sholat tapi masih berbohong. Gimana mau diijabah doa kita? Sholawat rajin 1.000, 10.000 bahkan, agar cepat lunas hutang. Besok saya Kang ini udah ditagih terus nih sama pinjol, bagaimana caranya dapat uang? Nah, ini kan masalah besar ya, masalah besar ya. Kenapa enggak introspeksi diri bahwa kita ini sebenarnya jujur aja kita punya utang sama Allah ya, hutangnya adalah dosa. Ibadahnya kebluk, dosa terus dijalankan, tiba-tiba lagi punya hajat baca sholawat, ngechat saya, belum dicumpon juga, belum diijabah juga sama Allah. Kan keliru banget ya gitu. Nah, akhirnya seperti gini ya teman-teman. Oke deh, itu ya. Selain baca sholawat, doakanlah orang lain. Ya, doakan orang lain ya. Setiap ketemu dengan orang, dengan tetangga, dengan teman, ya, dengan orang-orang yang tidak kita kenal pun, doakan mereka. Insya Allah, segala permasalahan kita pun akan Allah selesaikan. In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jikalau kita berbuat baik untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Doa itu, mendoakan kepada orang lain juga itu akan kembali kepada kita. Kita mendoakan orang lain lunas hutang, maka hutang kita pun akan lunas. Mendoakan tetangga yang rumahnya belum selesai, semoga cepat selesai, maka Allah akan mudahkan kita mendapatkan rumah impian. Kita doakan tetangga yang masih motoran, belum punya mobil, Allah pun akan memudahkan kita memiliki mobil ya. Sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Terus berikhtiar, ikhtiar jalur langitnya jangan dikendorin. Insya Allah Allah akan kelarkan semua urusan dunia kita ya, hutangnya lunas, kemudian naik derajat, warungnya rame, uangnya banyak, sehari-hari itu penghasilan tidak berhenti, rezeki datang tanpa batas. Itu yang kita harapkan ya. Tetapi tidak instan. Saya sekali lagi tekankan tidak instan.
semuanya harus berproses ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.